Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat. Selamat berkumpul kembali di tempat ini. Pada saat ini kita akan mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Bapak Alwin Christian Jaribara. Dalam kegiatan ini kita akan mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tetapi sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kita awali kegiatan kita dengan doa. Kami mohon kesediaan Ibu Yuli untuk memimpin kita dalam doa. Tes. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jawa Barat. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam Pancasila. Bapak Ibu guru yang hadir yang kami hormati, calon guru penggerak Bapak Alwin Christian Jaribara yang juga sama kami hormati, dan semua teman-teman yang juga tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya maka pagi hari ini kita boleh berada di dalam ruangan ini, dan kita akan mengikuti bersama diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CGP kita, Pak Alwin Christian Jaribara. Dan ini mohon dukungan daripada kita semua. Beberapa hal yang kami sampaikan di sini Bapak Mama. Yang pertama, ini kegiatan ini berjalan atas dukungan daripada kita semua. Calon guru penggerak ini tidak bisa bergerak sendiri dan berusaha menggerakkan teman-teman juga untuk terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, kolaborasi atau kerjasama antara kita itu sangatlah penting. Diseminasi itu artinya bagaimana dari calon guru penggerak ini menyampaikan pendapat atau hal-hal yang nanti bagus ini untuk diterapkan di sekolah kita ini. Nah, ini salah satunya adalah budaya positif di sekolah. Antara lain itu apa? Bagaimana nanti teman-teman guru bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah dengan siswa tanpa menggunakan kekerasan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ada yang bilang ya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan ini saya rasa penting Bapak. Setiap kita, Bapak Ibu guru yang berada di SMK Negeri 1 Jawa Barat ini punya kompetensi atau kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam sekolah ini. Karena di dalam seorang guru di situ sudah ada yang namanya BK, bimbingan konseling. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang tidak mampu membina, saya rasa dia juga harus banyak belajar lagi dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Akan ada hal-hal positif nanti akan disampaikan oleh teman kita calon guru penggerak ini. Saya berharap kita bisa mengikutinya dengan baik, dan kalau ada hal yang mau didiskusikan, kita diskusikan secara baik-baik. Sebagai informasi juga bahwa teman kita juga ini adalah manusia biasa, pasti ada kekurangan dan ada kelemahan, dan oleh karena itu marilah kita saling menopang satu dengan yang lain sehingga kegiatan ini dia boleh berjalan sampai akhirnya, dan calon guru penggerak ini boleh dinyatakan lolos nanti setelah mengikuti berbagai tahap yang akan dilalui bersama. Dan ini saya percaya Bapak Mama tidak lepas daripada dukungan daripada kita semua. Dan oleh karena itu juga saya minta kepada calon guru penggerak untuk tetap kita lebih kreatif, berbuka hati diri dengan teman-teman, bekerja sama dan berbagi, itu yang paling utama. Kita di satu sisi pun punya kelebihan, tetapi pasti juga ada di sisi lain juga ada kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu mari kita saling berbagi, saling mengisi. SMK Negeri 1 Jawa Barat ini satu dia. Jadi ada kekurangan, ada kelemahan, marilah kita mengisinya bersama-sama. Dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas dukungan daripada kita semua, maka kegiatan diseminasi penyampaian budaya positif dari calon guru penggerak ini
kami nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih dan selamat kembali. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi untuk Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini saya melakukan diseminasi positif. Karena ini kita internal, jadi saya tidak mau panjang kata. Saya akan langsung saja. Jadi tujuan dari kegiatan diseminasi ini seperti yang sudah tertera di depan, sebenarnya bukan saya mengajar, tapi lebih tepatnya saya sharing pengalaman lewat apa yang saya sudah pelajari di guru penggerak pada fase yang sudah saya lewati kemarin terkait dengan penerapan budaya positif. Untuk itu nanti di dalam pemaparan saya nanti saya bisa dibantu oleh Ibu Dia. Kalau misalkan ada hal-hal yang saya sampaikan secara keliru mungkin bisa Ibu Dia bantu saya. Nah, terkait dengan budaya positif ini kemarin kita sudah, untuk yang saya pendampingan individu sedikit banyak, kalau kita ikut sampai akhir sudah ada beberapa teman-teman yang ikut. Jadi dalam tujuan ini seri tentang strategi penerapan budaya positif yang mengacu pada teori kebutuhan, teori motivasi, posisi kontrol, dan restitusi. Nah, ending dari semua ini adalah harapan saya paling tidak wali-wali kelas mampu menyusun keyakinan kelas beserta wali kelasnya, di mana keyakinan kelas ini akan berisi nilai-nilai kebajikan yang diharapkan bisa menjadi panduan perilaku anak-anak di walinya masing-masing. Dan juga bukan hanya wali kelas, namun kita semua elemen sekolah, baik itu kita sebagai guru, dan juga sebagai pimpinan. Intinya dalam pola komunikasi kita antar sesama guru maupun dengan murid, terutama dalam penanganan masalah-masalah perilaku siswa. Nah, untuk bisa melakukan penanganan masalah-masalah perilaku siswa ini ada beberapa hal yang akan saya bagikan yang diharapkan bisa menjadi panduan kita bersama. Ya, yang pertama, kalau kita bicara tentang penerapan budaya positif, tentunya adalah kaitannya dengan lingkungan sekolah. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang ini ketika saya pelajari kemarin itu menjadi sesuatu yang akan memotivasi diri saya untuk terus belajar dan berubah. Yang pertama, apa pentingnya kita menciptakan lingkungan positif di sekolah, terutama dalam konteks lingkungan kerja? Ini tidak perlu dijawab, tapi bisa teman-teman jawab dalam hati sendiri masing-masing. Lalu yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita, di lingkungan sekolah? Bagaimana caranya? Lalu berikut, apa hubungan antara menciptakan lingkungan positif dengan proses pendidikan atau proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ingat, kita sudah ada dalam fase kurikulum merdeka. Inti dari kurikulum merdeka, walaupun sebenarnya sama dengan yang lalu-lalu, baik itu KTSP, KBK, kita bagaimana bisa merumuskan pembelajaran yang fokusnya adalah pada peserta didik. Bagaimana caranya itu menjadi refleksi buat kita. Dan yang berikut, menjadi satu pertanyaan penting buat kita untuk refleksi adalah bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah efektif atau belum? Karena indikatornya kalau penerapan disiplin kita sudah efektif, harusnya tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian berulang pada siswa seperti terlambat, berkelahi. Nah, itu menjadi pertanyaan refleksi untuk kita. Yang berikut kita akan bicara dan diskusi terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk sampai ke situ, kita buat satu permainan kecil ya. Soal saya agak saja, saya mohon lepas mic ya. Jadi mungkin teman-teman bisa di kiri kanan, bisa kalau kayak Ibu Dija tidak perlu kedua tangan, cukup tangan kirinya, coba digenggam seperti ini, lalu tempatkan di teman-teman di sebelah teman-teman. Lalu satu tangan saja, lalu teman di sebelahnya itu coba usahakan buka kepala tangan teman-teman. Usahakan buka. Yang ibu yang ini usahakan buka ini. Coba usahakan buka. Kira-kira sampai batas mana teman-teman mampu buka? Coba. Teman-teman punya waktu begini. 20 detik. Coba. Boleh gantian. Boleh gantian. Boleh ini lepas dulu. Ibu coba
coba buka ini. Kalau tidak berhasil gantian ibu yang sudah berpangkat tangan, ibu dia yang buka. Begitu seterusnya. Coba dicoba. Coba buka. Pakai batangan. Coba. Terserah teman-teman. Terserah teman-teman. Bisa? Bisa? Kalau ada apa yang baru bisa. Oke, sudah ya. Nah, oke, kita kembali. Jadi ada diri kita dan ada orang di sekitaran kita. Permainan ini sederhana teman-teman, tapi ada pertanyaan refleksi. Apakah Anda atau teman Anda ketika membuka kepala tangan, apa alasannya? Apakah ketika membuka tadi, ketika dia terbuka, apakah itu karena ada usaha dari teman yang membuka, ataukah kita sendiri yang masih lemas kita pun tangan sehingga terbuka? Nah, ada dua kemungkinan kan? Kemungkinannya adalah usaha teman-teman, ataukah kita yang melemaskan tangan. Nah, pertanyaannya, siapa yang pegang posisi kontrol? Siapa yang mengontrol kita punya tangan untuk terbuka atau tidak? Kita sendiri. Bisa tidak orang lain mengontrol kita? Tidak bisa. Nah, kuncinya ada di kontrol. Nah, kontrol yang seperti apa? Nah, ketika kemarin kita belajar tentang teori kontrol, saya juga sangat belajar banyak hal. Saya sangat bersyukur ketika kemarin belajar tentang CGP. Ternyata ketika kita belajar tentang teori kontrol, tanpa sadar sebagai guru, kadang kita punya ilusi-ilusi tertentu terkait dengan kontrol. Yang pertama, kita kadang berilusi bahwa sebagai guru kita mampu mengontrol siswa. Itu ilusi. Buktinya apa? Tadi saja teman-teman menjawab bahwa ketika teman-teman buat kepala tangan seperti ini, lalu ada orang yang berusaha membuka, kalau teman-teman tidak mengontrol teman-teman punya kepala tangan, maka dia akan terbuka atau tidak terbuka. Kalau teman-teman kontrol juga begitu. Orang membuka setengah mati, kalau saya mengontrol supaya tidak terbuka, tidak akan terbuka. Walaupun saya kecil dan orang yang membuka besar. Pasti itu. Dan itu adalah ilusi yang selama ini, dan itu kadang saya sendiri mengalami. Saya kadang merasa bahwa saya bisa mengontrol siswa saya punya perilaku. Tapi itu ilusi. Yang kedua, kadang kita merasa kalau kita kasih penguatan positif di siswa, itu pasti dampaknya baik. Kadang kita, kalau anak buat salah, kita kasih penguatan, kamu harus begini, begini. Dalam beberapa konteks mungkin dampaknya positif. Tapi ketika dalam penelitian oleh Dr. William Glasser, ternyata itu tidak selamanya efektif. Kadang anak-anak menjadi ketergantungan. Kadang dia mau melakukan sesuatu karena ada orang yang kasih penguatan kepada dia, sehingga dia mau melakukannya karena faktor X. Lalu yang berikut, kadang kita juga merasa bahwa kalau kita kritik orang, itu akan menguatkan karakter. Kadang orang selalu bilang kritik untuk membangun. Saya dari dulu tidak pernah sepakat istilah kritik untuk membangun. Dan itu benar, ternyata bahwa itu ternyata hanya ilusi dari kita. Nanti kita pasti akan jadi, kemarin waktu saya belajar ini karena saya masa iya sih. Lalu berikut, kadang kita juga berilusi bahwa ketika kita mainkan keras sebagai guru, kita menempatkan diri kita sebagai orang dewasa yang bisa mengontrol siswa. Jadi siswa kita anggap anak kecil. Jadi kita bisa arahkan dia ke sini, ke situ. Itu adalah menurut William Glasser dalam penelitiannya, dia merumuskan teori bahwa itu adalah sebuah ilusi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu kata-kata dari Stephen Covey tentang prinsip center leadership. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Kita tidak bisa buat perubahan yang besar kalau kita tidak bisa mulai dari perubahan yang kecil, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Hal yang kecil, kayak kita guru penggerak itu dilatih untuk kita menggerakkan diri kita sendiri dulu. Baru diharapkan ketika kita menggerakkan diri kita sendiri, kita bertumbuh dan bisa dilihat orang lain dan diharapkan bisa menjadi role model. Saya juga bisa begini. Kalau tidak bisa jawab gue begini.
Dan tanpa sadar, mungkin kita masih sering melakukannya di kelas, mungkin dalam bentuk hukuman yang berbeda. Nah, anak-anak menjadi yang dia punya teman tertawa karena ada yang dihukum di depan. Pertanyaannya, kita setuju tidak dengan cara begitu? Tidak. Maksudnya ini refleksi saja. Apakah kita setuju atau tidak, itu menjadi refleksi. Lalu, pertanyaannya, ketika anak berdiri di depan kelas, atau misalkan kalau dulu saya lapis pakai kabel, kira-kira itu adalah bagian dari konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa bukan konsekuensi? Bukan. Kalau konsekuensi tidak apa-apa. Ini kembali lagi menjadi refleksi, karena saya tidak mau terkesan mengajar, tapi saya harap saya bisa melahirkan banyak-banyak pertanyaan yang bisa menjadi refleksi kita secara pribadi lepas pribadi selaku guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab, bukan hanya mengajar tapi membentuk karakter peserta didik. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa harus pakai keyakinan bukan peraturan? Selama ini kita punya peraturan. Kalau lambat sekian-sekian, kalau tidak masuk sekian-sekian. Kenapa bukan keyakinan? Contoh pertanyaan seperti ini. Semua pas punya kendaraan, kenapa harus pakai helm? Peraturan lalu lintas. Untuk? Bukan karena takut polisi. Biasa kalau tidak anak berputar. Nah, keselamatan itulah yang kita sebut dengan istilah nilai kebajikan. Jadi ketika kita memakai helm, karena kita percaya bahwa dengan menggunakan helm itu kita melatih diri kita untuk menanamkan nilai keselamatan diri. Jadi bukan peraturan bahwa naik kendaraan harus pakai helm. Tapi di dalam sekolah kita tanamkan ini sebagai suatu nilai kebajikan kepada siswa. Oh, kamu pakai helm kan agar kamu selamat, bukan untuk kamu takut polisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman wali kelas mungkin bisa perhatikan ini gambaran untuk teman-teman, bisa nanti saya minta izin Bapak Kersek nanti bisa bantu teman-teman wali kelas nanti dibekali dengan kertas karton supaya nanti kalau ada yang mau buat dia punya keyakinan kelas, saya dan ibu dia bisa memfasilitasinya. Ya. Prosedurnya seperti itu teman. Yang pertama teman-teman kita ketika di kelas kita ajak anak-anak ya untuk berjual pendapat tentang apa peraturan di sekolah yang perlu kita sepakati. Misalkan kalau wali kelas ya jangan datang lambat, tidak boleh bamaki, tidak boleh berkelahi, itu kita rumuskan dulu. Apapun anak-anak tawaran dari anak-anak itu ditulis dulu semua dulu. Jangan bamaki, jangan keluar ketika guru sedang mengajar, itu di list dulu semuanya. Yang asli datang daripada siswa. Jadi jangan guru yang menawarkan. Ya, kita tanya anak, kira-kira kita buat peraturan atau kesepakatan di kelas ini itu apa-apa saja. Nanti ada yang tawar kita list. Nah setelah kita list, kita catat semua. Nah setelah catat ini, kita harus meninjau kembali. Intinya setelah ada masukan dari anak-anak, kalimat itu harus dirubah dalam bentuk bahasa yang positif. Contoh seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kalau kalimat positif, kalimat negatif itu adalah kalimat yang punya konotasinya ada kata jangan, ada kata tidak. Itu yang kita harus ganti dengan kalimat yang bernuansa positif. Jangan buang sampah sembarangan. Kita bisa ganti dengan kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu melatih anak-anak supaya kadang kita berpikir kalau bahasa tidak masalah, tapi sebenarnya bahasa itu bisa mensugesti orang untuk memandu dia punya perilaku. Nah, biasakan kita menggunakan bahasa yang banyak makna-makna positifnya. Nanti setelah disepakati, teman-teman tinggal tulis, buat susunannya di karton 1 sampai sekian lalu tempel di kelas. Dan itu menjadi keyakinan kelas bersama. Sehingga nanti ketika ada anak-anak yang membuat perilaku yang dianggap negatif, kita bisa membimbing anak-anak untuk mengingat kembali keyakinan atau kesepakatan yang kita sudah buat bersama. Jadi pembimbingan itu bukan hanya tanggung jawab guru BK, menjadi tanggung jawab wali kelas dan menjadi tanggung jawab guru. Jadi misalnya kalau saya ngajar di kelas A, anak-anak bermasalah, saya bisa melakukan penanganan atau restitusi itu dengan mengingat kesepakatan yang dia sudah buat di kelas dengan teman-temannya dan juga wali kelas.
Nah, tadi kita sudah belajar, kita sudah lihat tentang motivasi, tentang masalah anak. Kita lihat lagi tentang kebutuhan. Kadang orang mau melakukan sesuatu itu bukan hanya ada kaitan dengan motivasi, tapi juga kebutuhan dasar. Karena kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, kita susah untuk melakukan hal yang lain. Semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, dia pasti melanggar aturan. Kadang sering kita temui itu anak sangat nakal di kelas, sangat atraktif sekali. Itu kita cap anak nakal. Nah, ya hal-hal yang seperti ini kita harus sadar bahwa mungkin ada kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Kebutuhan di sini bukan soal makan minum. Nah, ada 5 jenis kebutuhan. Kasih sayang, ya mungkin dia kurang mendapat kasih sayang di rumah, atau mungkin dia kurang memiliki kebebasan. Dia mungkin kurang dapat kesenangan. Dia mungkin butuh merasa mampu menghargai orang. Anak yang ingin dilihat, anak yang ingin diperhatikan. Itu kalian dia butuh kebutuhan kepemuasaan itu belum terpenuhi. Dan yang paling penting adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini yang kita harus sadar, apa sih kebutuhan anak-anak kita? Itu kita harus bisa cari tahu. Makanya kalau di K3 di kurikulum merdeka itu kita harus lakukan namanya di awal itu adalah asesmen diagnostik. Saya pernah melakukan asesmen diagnostik tahun lalu itu di awal pembelajaran itu. Itu bukan hanya mengukur kebutuhan, tapi kita bisa mengukur anak punya gaya belajar. Jadi lebih senang kalau kita mengajar apakah tampilan seperti ini yang ada kolaborasi gambar dan teks, ataukah lebih banyak gambar ataukah video. Itu kita bisa cari tahu apakah anak senang dengan saya punya gaya mengajar ataukah ada perubahan. Itu kita bisa tahu. Nah, dari 5 jenis kebutuhan itu coba kita analisis kasus lagi. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi yang adalah wali kelas mereka. Ibu Dewi baru saja mendapat pengeluhan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar di media sosial. Lalu yang kedua, Anto jarang hadir di kelas. Pada saat hadir pun Anto seringkali membuat kegaduhan di kelas. Hal ini sangat mengganggu beberapa murid yang mengikuti pembelajaran, mengeluhkan tentang perilaku Anto. Ini masalah yang umum. Kita pernah menghadapi masalah anak-anak dalam dari media sosial. Kita pernah mengalami, dan kita pernah mengalami, bahkan sering mengalami anak-anak seperti kasus Anto. Nah, pertanyaannya, bila kita sebagai guru, wali kelas ataupun kepala sekolah, kira-kira disiplin seperti apa yang kita lakukan untuk penanganan kasus ini? Sebagai guru, kira-kira seperti apa? Kalau ada orang tua datang bilang, yang ini dia ada maki-maki saya punya anak di media sosial. Sebagai wali kelas, kira-kira bagaimana? Ada yang wali kelas siapa ini? Kalau tidak wali kelas. Tidak, ini kan jadi ini penanganan ini bukan hanya guru BK. Kira-kira seperti apa? Misalkan ada orang tua datang mengeluh bilang, saya punya anak ini di Facebook ada dia maki-maki saya punya anak di media sosial. Orang tua datang mengeluh di sekolah. Tulis di media sosial. Kira-kira pas kita bilang, itu kan di media sosial. Selama tidak maki guru atau dia tidak record video pembelajaran, kita komen. Tapi itu butuh penanganan. Ya. Nah, untuk menangani itu kita perlu mengenal yang namanya 2 hal yang paling penting dari diseminasi ini yang saya ingin berbagi bersama, yaitu mengenal 5 posisi kontrol dan restitusi. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Nah, biasanya penghukum, contoh kayak saya sering kalau pas upacara saya kalau di depan kawan Anda lambat kalau sampai jam berapa kan saya sering begini. Tapi saya sudah kurang. Ya, penghukum. Jadi kadang kita guru ada 5 kontrol yang bisa kita pilih. Ya, kita akan analisis sama-sama dan kira-kira mana yang paling pas yang bisa kita gunakan untuk bisa memulai budaya positif di sekolah ini. Yang pertama paling yang dikenal dari posisi kontrol penghukum. Biasanya kita suara tinggi. Bahasa tuh mata menurut, hei kenapa kamu terlambat nih? Tapi mungkin dari lihat saya dulu. Lalu yang kedua, kadang kita pakai pembuat rasa bersalah. Itu kamu kalau tidak masuk sekolah, orang tua sudah susah begini, nanti orang tua menyesal. Orang tua sudah kerja, sudah begini, kamu tidak ke sekolah bagaimana?
Secara tidak langsung kita membuat anak berada dalam posisi rasa salah. Seolah dilakukan ini salah. Lalu yang ketiga, kadang kita bisa pakai jadi teman. Kamu ini kenapa datang terlambat ini? Kamu ini pas udah omong kemarin, nanti bisa berubah. Karena kita pakai berkomunikasi dengan anak senior. Ya, itu namanya posisi teman. Karena kita sebagai pemantau, kita tahu aturan. Kalau terlambat kau push up 5 kali situ. Kamu terlambat, push up 5 kali situ. Aturan kan sudah begitu. Push up sudah, mati. Nah, 5 posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Jadi manajer di sini bukan jabatan atau bukan posisi seperti minta maaf, bukan berarti semua harus jadi kepala sekolah. Manajer di sini adalah posisi kontrol. Bagaimana kita bisa memainkan posisi kontrol dalam penanganan masalah anak itu sebagai manajer. Seperti apa ciri-ciri kita? Nadanya harus tulus. Bahasa tubuh kita itu kita menempatkan posisi kita ini manajer, tidak melotot, tidak marah, tidak juga sebagai teman. Ya. Kenapa? Karena kalau sebagai teman, anak akan jadi tergantung dengan kita. Nah ini dia. Contoh kalau penghukum. Ya. Awas ya kalau kamu terlambat besok ya, saya lock kamu lagi. Itu contoh bahasa-bahasa penghukum. Kamu ini selalu kamu saja yang terlambat. Nah, hasilnya kalau kita lebih banyak memainkan posisi kontrol sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan menendam dan agresif. Karena kalau kita pukul anak bisa-bisa saat kejadian berkelahi lagi dengan guru. Karena kejadian di sekolah, pernah juga kejadian di kita. Yang berikut, membuat rasa bersalah. Karena kalau kita membuat rasa bersalah, anak akan terbeban. Saya sudah buat salah. Tapi seringkali kita pakai tanpa sadar. Kadang-kadang kita tidak tahu ini posisi kontrol apa yang kita gunakan ini. Lalu yang kedua, teman. Biasanya ini yang ibu-ibu ini paling banyak pakai. Saya sering temukan pakai paling banyak ibu pakai banyak gaya teman. Apalagi kalau ibu-ibu kalau dia sudah senyum sedikit, anak-anak rasa senang. Nah, karena kita pikir itu baik, tapi biasanya jadi menurut Diana Gosens dalam penelitiannya, itu akan menjadi anak-anak ketergantungan. Dia hanya akan melakukan hal yang baik karena ada X. Karena dia mau melakukannya karena ibunya atau gurunya dianggap sebagai teman. Ya, kalau pemantau, murid mungkin memahami konsekuensi. Contoh kasus kalau dulu saya SMP, itu kalau kau tidak pakai sepatu hitam, maka kau pulang pakai sepatu sebelah saja. Kalau ketemu satpam dia bilang, kenapa kau pakai sepatu ada les putih sedikit? Kau tahu aturannya kalau kau pakai sepatu les putih, gantung sepatu sebelah. Itu pemantau. Nah, kalau manajer, dia akan menuntun anak lewat pertanyaan, bukan pernyataan. Dia akan menuntun anak lewat pernyataan-pernyataan sehingga anak bisa menemukan nilai dalam dirinya dan bisa menemukan solusi yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan diri untuk melakukan perbaikan diri. Nanti akan ada video yang kita akan coba lihat sama-sama nanti. Misalkan ada kejadian anak terlambat. Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Kita tanya, jangan kita bilang, kau tahu tuh ini hari masuk jam 7 toh? Nah, kan jam 8 kau lambat. Kalau saya di gerbang sering begini-begini. Lalu berikut anak kami jam 7 Pak. Nah, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tanya di anak. Sehingga jawaban anak itulah yang akan menjadi tawaran untuk dia lakukan. Jangan kita paksakan. Kamu harus begini-begini. Kadang bisa saja anak mampu buat, bisa saja tidak. Dan hal ini sudah coba mulai saya praktekkan sendiri ketika anak-anak bermasalah. Salah satu yang kemarin di Waingapu seperti itu juga. Anaknya itu ketika prakirin itu dia maki orang PLN-nya itu pakai bahasa daerah. Ada pakai bahasa orang ini bukan orang Sumba, orang Kupang. Ketika dia tahu itu orang itu marah besar. Itu kita mau tarik, tapi saya minta coba saya yang berbicara dengan anaknya. Nah, karena kalau saya secara pribadi kalau coba penanganan masalah anak seperti ini, itu ada kepuasan dalam diri kita. Karena saya jadinya tidak punya ada beban dengan anak dan harapan saya anak bisa berubah. Kita menuntut anak-anak lewat pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau saya pernah berbagi video kemarin contoh penanganan restitusi, itu contoh penanganan ketika memainkan posisi sebagai manajer. Kontrol sebagai manajer.
Dalam penanganan masalah, setelah kita tahu posisi kontrol mana yang tepat, bagaimana cara penanganan menggunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak boleh langsung bilang dia salah. Tapi kita harus menempatkan dia, oh ya, yang kamu lakukan ini wajar, usia kamu. Ya, Pak juga dulu, ketika usia kamu, Pak juga melakukannya. Syukur kamu tidak melakukannya lebih buruk dari ini. Sehingga anak tidak ketika berdiri di hadapan kita, dia tidak langsung merasa orang yang paling bersalah. Itu namanya fase di mana kita menstabilkan identitas. Setelah anaknya kita stabil, dia merasa identitasnya stabil, belum berada di posisi bersalah, baru kita memvalidasi kesalahannya, baru kita tanya, apakah benar tadi kamu melakukan ini, melakukan itu? Nah, itu kita menuntun anak. Anak yang harus mengakui bahwa iya benar saya melakukan ini. Setelah anak sadar dia punya yang dia buat itu adalah salah, baru kita kaitkan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disusun. Oh, kemarin kamu punya keyakinan apa? Contoh kasusnya misalkan anak berkelahi. Oh, tidak apa ya, kamu berkelahi, syukur kamu tidak sampai hal yang lebih buruk dari ini. Nah, tidak apa. Tapi ingat, restitusi ini tidak berlaku untuk penanganan masalah siswa untuk semua kasus, tidak bisa. Kalau penanganannya berat, itu harus polisi. Ya. Kalau misalkan dia sudah masalahnya sudah sangat berat. Misalkan kasus kemarin yang berkelahi sampai darah-darah, itu tidak bisa dengan restitusi. Restitusi itu ketika perilaku anak masih dalam fase yang boleh dikatakan tidak terlalu berat, itu kita bisa tangani dengan restitusi. Nah, untuk lebih jelas, contoh dia punya penanganan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, izin saya putar videonya. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemikul, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata yang benar-benar hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Ini saya rasa menarik sekali Pak Mahfud, kita yang hadir ini mungkin ini bukan saja wali kelas, tapi jam-jam mengajarnya kita juga, jam mata pelajaran kita bisa jalan sama-sama. Ya, masih ada emang dari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sedikit saya mau instruksi yang pertama tadi. Kalau BK adalah menemukan solusi, bukan seperti itu. Mungkin hampir sama seperti guru penggerak. Guru BK itu menawarkan anak itu menemukan solusinya sendiri. Itu yang ditawarkan yang pertama. Terus kalau yang kelima, hal yang kita pelajari tadi, kelima-limanya bisa digunakan secara kondisional. Tidak semua kita menggunakan manajer, tidak bisa menggunakan menghukum ataupun teman. Kita bisa mengkondisikan dengan situasi yang ada. Mungkin hanya itu saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bapak, dari saya tambahan sedikit saja, Oh, iya. Bapak boleh? Oke, baik, terima kasih. Ini tambahan sedikit karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alvin terkait dengan keyakinan kelas.
Kalau wali kelas bisa membuat keyakinan kelas yang jangkanya bisa jangka panjang. Tetapi untuk kita yang Bapak Ibu guru, kita setiap kali masuk kita bisa membuat kesepakatan kelas. Oh, setiap kalau Bapak guru Iya. pelajaran ya setiap kali Setiap masuk. kali masuk sebelum pembelajaran itu kita ada kesepakatan kelas. Bahwa misalkan ketika pembelajaran, kira-kira apa yang membuat pembelajaran kita bisa tenang, nyaman. Yang pertama biasanya anak-anak itu mematikan HP Bu, gitu. Nanti kalau keluar izin, nah itu adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Bisa kita lakukan di awal pembelajaran sebelum dimulai. Sedangkan kalau keyakinan kelas dari Bapak Ibu wali kelas bisa tulis di dalam kertas karton yang ditempelkan di kelas begitu Bapak. Itu mungkin tambahan dari saya untuk kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Terima kasih. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pembuku adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ada 2 video, nanti kita selesai. Kita tinggal kita tarik dari pulang tentang. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Terlalu banyak, sudah rasa salahnya banyak. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini sekarang dengan siswa yang kita kenal akrab, biasanya kita pakai teman ini. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlalu bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Jadi seneng ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Biasanya kalau ibu guru yang cantik-cantik atau pak yang ganteng-ganteng, anaknya semangat. Cenderung bersenang gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren tidak Ada 5 posisi kontrol yang kita terkenal. Bahkan kemarin waktu saya CGP, saya mengira bahwa posisi kontrol sebagai teman dan sebagai teman itu adalah yang paling baik dalam penanganan masalah siswa. Bahkan ketika kita sharing kolaborasi itu banyak terjadi perdebatan di sini. Karena banyak teman-teman saya yang bertanya, bilang case ini mungkin hanya cocok untuk wilayah Indonesia Barat dengan kondisi ideal. Tapi saya selalu berpegang bahwa kalau kita tidak pernah mencoba, kita pasti akan berjalan pada asumsi yang sama. Kita harus, mungkin kita tidak bisa efektif, benar-benar efektif. Karena contoh kasusnya, yang terlambat bukan satu anak. Banyak anak yang terlambat yang sampai jam 8-10 karena berbagai faktor. Tapi cobalah kita memulai menggunakan posisi kontrol seorang manajer untuk penanganan masalah anak-anak. Dan ini sangat butuh kerja dari teman-teman, bukan hanya wali kelas, tapi kita. Misalkan anaknya terlambat di kita punya kelas, maka kita harus memainkan peran kontrol sebagai manajer. Apakah teman dan pemantau boleh digunakan? Kalau buat saya, tadi kita terkenal bahwa ada kekurangannya. Kalau sebagai teman, anak akan tergantung. Contoh, kalau ibu gurunya cantik atau pak gurunya ganteng, anak hanya senang melakukan itu karena gurunya. Contoh saya dulu SMK paling senang masuk guru pelajaran agama Kristen dan bahasa Inggris karena gurunya masih muda-muda. Tapi kalau pelajaran yang lain-lain, saya akan tidur di kelas waktu SMK dulu. Karena apa? Motivasinya eksternal. Tapi kalau kita menggunakan posisi kontrol seorang manajer, kita memandu anak supaya menemukan motivasi internalnya. Kalau dia sudah menemukan motivasi internalnya, anak akan berusaha untuk melakukan yang terbaik bukan karena faktor luar, tapi karena ada nilai-nilai yang sudah tertanam dia punya dalam diri. Pertanyaan yang selalu jadi pertanyaan ketika saya kemarin dengan teman-teman, apakah bisa diterapkan untuk kita wilayah Indonesia Timur? Kalau saya pribadi pasti bisa, karena saya sudah coba mulai menerapkannya. Saya sudah coba tidak pakai yang hukuman fisik lagi. Kalau anak masalah saya coba panggil, berbicara, tidak juga seolah-olah banyak senyum, tidak. Tapi coba pakai, kita temukan bahasa-bahasa yang punya makna positif. Dan ini bukan hanya bisa kita gunakan di sekolah.
bisa kita gunakan di rumah dalam penanganan dengan anak-anak atau saudara-saudara kita atau adik-adik kita. Bisa kita terapkan 5 posisi kontrol ini, yaitu salah posisi kontrol yang paling bagus adalah posisi kontrol seorang manajer. Posisi kontrol seorang manajer ini bukan karena mungkin hanya bisa digunakan oleh Bapak Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah, bukan. Bisa kita semua gunakan posisi kontrol karena konteks posisi kontrol ini adalah strategi atau cara penanganan masalah perilaku siswa. Dan yang terakhir itu adalah yang tidak video adalah restitusi itu. Ketika restitusi 3 hal yang harus kita ingat ketika anak-anak bermasalah. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitasnya. Ketika kita panggil anak-anak ada di depan kita, anak-anak tidak boleh merasa sebagai orang yang paling bersalah, orang yang paling terhakimi. Tapi harus tempatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang masih dalam batas kewajaran. Dan setelah itu baru kita memvalidasi, menanyakan dia, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar atau tidak. Biarkan dia yang menemukan jawaban terhadap perilaku dia. Setelah itu baru kita tanyakan, apakah yang bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan. Kalau dia sudah sadar dia punya kesalahan, tanyakan lagi ke dia. Lalu bagaimana untuk dia memperbaiki kesalahannya. Biarkan solusi yang ditawarkan oleh dia sendiri. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah solusi yang mampu dia lakukan. Jangan kita yang tawarkan solusi. Karena mungkin bisa saja solusi yang kita tawarkan adalah solusi yang tidak mampu dilakukan oleh anak. Itu kita bisa gunakan dalam tugas dan fungsi kita, bukan hanya sebagai wali kelas, tapi juga sebagai guru. Dan harapan saya adalah kita semua bisa mulai menerapkannya. Ya, kadang kita bilang orang timur harus pakai yang keras-keras. Nah, saya juga dulu di Papua juga pernah pakai yang kasar-kasar, tapi kadang anak-anak itu jadi masuk sekolah itu karena takut guru. Nah, itu pembelajaran tidak efektif. Tapi kalau kita mampu membangun hubungan dengan anak, menciptakan lingkungan yang positif, saya selalu percaya bahwa itu hal anak-anak bisa menjadi apa yang kita inginkan. Kemarin waktu kita belajar konsep pendampingan individu, kita sudah menyusun apa sih kita punya harapan dan mimpi kepada anak-anak. Nah, bagaimana mewujudkannya itu, saya harap apa yang sudah saya bagikan hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa kita terapkan ke depan. Tidak harus melakukan yang terlalu besar, tapi kita bisa, kalau kita sudah tahu teori 5 posisi kontrol, kita sudah tahu restitusi, cobalah kita mulai secara perlahan. Mungkin dari 3 restitusi itu 3 sisi, stabil identitas, validasi masalah, dan menanyakan keyakinan, tidak bisa kita lakukan berurutan. Walaupun mungkin bisa tak bolak-balik, tapi coba kita mulai nanti perlahan. Budi, Bapak perhatikan bahwa kamu belum mengumpulkan tugas yang harusnya diserahkan hari ini. Apa yang terjadi, Budi? Saya minta maaf, Pak. Saya terlalu sibuk dengan kegiatan ekstra sampai lupa mengerjakan tugas. Saya mengerti, Budi, kamu memiliki banyak kegiatan. Tapi tugas tetap harus diselesaikan. Apa keyakinan sekolah kita yang perlu kamu tingkatkan, Budi? Disiplin dan bertanggung jawab ya, Pak. Benar sekali. Sekarang, bagaimana rencanamu untuk memperbaiki situasi ini, Budi? Saya akan menyelesaikan tugas secepat mungkin dan mengumpulkannya besok. Baik, kamu boleh mengumpulkan tugasnya besok. Namun, bagaimana kamu akan memastikan hal ini tidak terulang di masa depan? Saya akan membuat jadwal untuk mengerjakan tugas agar kegiatan ekstra tidak mengganggu jadwal tugas saya. Itu langkah yang bagus, Budi. Sekarang, apa rencanamu untuk memastikan tugas-tugas mendatang tidak lagi terlupakan? Saya akan menggunakan aplikasi pengingat di ponsel saya. Terima kasih, Budi. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki keadaan ini. Jika nanti kamu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu atau perlu bantuan lain, kamu boleh menyampaikannya ke Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya permisi. Silakan, Budi, kamu boleh kembali ke kelas sekarang. Selamat siang, Lina. Siang juga, Pak. Silakan duduk. Lina, tadi Bapak dilaporkan sama Pak Darius. Katanya kamu membuat kegaduhan di kelas saat jam Pak Darius tadi. Apa yang terjadi, Lina? Maaf, Pak. Saya hanya bercanda dengan teman saya. Baiklah, Lina. Bapak mengerti kamu ingin bersenang-senang. Tapi
kegaduhan tadi itu mengganggu teman-temanmu yang lain yang juga sedang belajar. Bagaimana kamu akan memperbaiki situasi ini? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman dan saya berjanji tidak mengganggu lagi, Pak. Itu langkah yang baik. Jika kamu minta maaf dan berjanji untuk tidak mengganggu lagi. Tapi, bagaimana kamu akan memastikan hal tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang? Saya akan fokus pada pelajaran dan tidak bercanda saat pelajaran berlangsung, Pak. Bagus sekali. Saya percaya kamu bisa melakukannya, Lina. Apa rencanamu untuk memperbaiki hubungan dengan teman-teman setelah ini? Saya akan berbicara dengan mereka dan menjelaskan kalau saya tidak bermaksud mengganggu. Terima kasih, Lina. Saya menghargai tanggung jawab kamu untuk memperbaiki situasi ini. Jika ada hal lain yang kamu butuhkan, kamu boleh bertemu dengan Bapak untuk berkonsultasi. Terima kasih juga untuk kerjasamanya. Terima kasih juga, Pak. Saya juga masih. Silakan kamu boleh kembali ke kelas sekarang.